Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulandari. Saya akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah saya resume sebelumnya. Konsep umum kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan, dan peluang-peluang wirausaha. Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang, memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi, tanpa memperhatikan sumber daya mereka kendalikan. Robbins 1996. 1. Konsep umum kewirausahaan. Konsep kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang bisnis. 2. Kompetensi kewirausahaan. Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi seseorang yang dimiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang langsung berpengaruh pada kinerja bagi wirausaha merupakan tujuan yang ingin dicapai. 3. Peluang-peluang wirausaha. Usaha memiliki pengertian berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga secara terminologis pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, keuntungan, kekayaan, dan uang, dengan memanfaatkan berbagai faktor baik faktor eksternal maupun internal. Ciri-ciri peluang usaha yang baik yaitu: A. Peluang itu orisinil dan tidak meniru. B. Peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. C. Benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. D. Tingkatkan visibilitas atau kelayakan usaha. Benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. E. Bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. F. Ada keyakinan untuk mewujudkannya. G. Ada rasa senang dalam menjalankannya. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. A. Merintis usaha baru sebagai seorang pemilik dan pengelola usaha atau pengelola usaha kecil. Wirausaha bisa memilih dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memulai usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu: 1. Merintis usaha baru atau starting. Untuk memasuki dunia bisnis diperlukan jiwa wirausaha. Cara pertama untuk memasuki dunia bisnis adalah dengan memulai bisnis baru. Metode ini diwujudkan dalam pembentukan dan penciptaan perusahaan baru menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen. 2. Membeli perusahaan orang lain atau buying. Banyak alasan mengapa seseorang membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis sebuah usaha baru, yaitu: 1. Resiko lebih rendah. 2. Lebih mudah dalam memasuki dunia usaha. 3. Memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. 3. Kerjasama manajemen atau franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antara entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar atau franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. B. Model pengembangan usaha baru. 1. Pengembangan skala ekonomis, yaitu dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. 2. Perluasan cakupan usaha, yaitu dengan menambah jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang sedang diproduksi atau diversifikasi, serta teknologi yang berbeda. 3. Strategi pemasaran bagi usaha baru. 1. Penetrasi pasar. 2. Pengembangan pasar. 3. Pengembangan produk. 4. Segmentasi pasar. Pemasaran produk berdasarkan segmennya. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. A. Pengertian organisasi. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya, baik intern maupun ekstern. 2 aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian. B. Fungsi organisasi.
1. Memberi arah dan aturan, serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. 2. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. 3. Memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. C. Tujuan manajemen dalam organisasi. Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin, sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Manajemen yang efisien dan efektif menyatakan pada kondisi damai dan positif di perusahaan tempat bekerja. D. Fungsi manajemen organisasi. Mengutip dari buku Manajemen Organisasi, Teori dan Kasus 2019, karya A.N. Rastri Astuti, ada 7 fungsi manajemen organisasi, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Kepegawaian atau staffing, 4. Pengarahan atau directing, 5. Motivasi atau motivating, 6. Pelaksanaan atau actuating, 7. Pengawasan atau controlling. Organisasi profit. Organisasi profit merupakan satu kesatuan usaha single entity yang utuh pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba. Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan operasional suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selain itu, organisasi ini dapat sewaktu-waktu dapat dibubarkan atau dilikuidasi apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus-menerus menderita kerugian, sehingga modalnya menjadi sangat berkurang. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. 1. Sistem. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 2. Pengendalian. Menurut Hanif Ismail dan kawan-kawan 2009 halaman 5, pengendalian adalah proses mengarahkan semua sumber daya, semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. 3. Manajemen. Menurut Halim Abdul dan kawan-kawan 2000 tahun halaman 5, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. B. Batas-batas sistem pengendalian manajemen. 1. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses di mana para manajer, anggota organisasi lainnya, untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Pengendalian manajemen terdiri atas bermacam kegiatan, diantaranya 1. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. 2. Mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi. 3. Mengkomunikasikan informasi. 4. Mengevaluasi informasi. 2. Perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan tidak memiliki jangka waktu tujuan, akan tetap ada hingga tujuan tersebut diubah. Dan hal itu jarang terjadi. Bagi beberapa perusahaan, mencapai tingkat ROI atau Return on Investment yang memuaskan merupakan tujuan penting, tetapi bagi perusahaan lainnya memperluas pangsa pasar merupakan hal yang sama pentingnya. Perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal dan jenis organisasi, serta fungsi pengendalian. 1. Pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. 1. Faktor eksternal. Norma tersebut mencakup etos kerja, sikap anggota organisasi yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. 2. Faktor eksternal, yaitu 1. Budaya, 2. Gaya manajemen, 3. Organisasi informal, 4. Persepsi dan komunikasi. 3. Sistem pengendalian formal. Pengendalian formal merupakan pengendalian yang
diformalkan oleh manajemen dalam berbagai bentuk, misalnya kode etik dan peraturan pimpinan. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. 4. Jenis-jenis organisasi dan fungsi sistem pengendalian. Jenis-jenis organisasi yaitu 1. Organisasi formal atau legal, 2. Organisasi internasional, 3. Hybrid organization, 4. Organisasi informal atau voluntary association, 5. Organisasi rahasia atau ilegal. Fungsi sistem pengendalian. 1. Melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. 2. Melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. 3. Melakukan proses komunikasi informasi yang baik. 4. Mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Pusat tanggung jawab, pusat beban, pusat administrasi, dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. A. Pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. B. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. 1. Pusat biaya, 2. Pusat pendapatan, 3. Pusat laba, 4. Pusat investasi. C. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada 2 jenis umum dari pusat beban, yaitu 1. Pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. D. Pusat administratif dan pendukung. 1. Permasalahan dalam pengendalian. Pengendalian atas beban administratif cukup sulit dikarenakan 1. Masalah-masalah yang ada dalam pengukuran output dan banyaknya ketidaksesuaian antara cita-cita staf, departemen, dan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. 2. Penyusunan anggaran. 1. Bagian yang membahas biaya pokok dari suatu pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk biaya untuk tetap berada dalam bisnis, being in business. Ditambah biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang secara intrinsik diperlukan untuk mana keputusan manajemen tidak diperlukan. 2. Bagian yang membahas aktivitas kebijakan dari pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk deskripsi dari tujuan biaya dan estimasi biaya dari setiap tujuan. Bagian yang menjelaskan semua pengajuan penambahan dalam anggaran di luar inflasi. E. Pusat pemasaran. 1. Aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Aktivitas-aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan, dan pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait dengan fungsi kredit dan penagihan hutang. 2. Aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan, sales force periklanan, dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik-karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Oke, segitu saja hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.